wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rizkiyah. Prodi Ekonomi 3A akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visi yaitu terciptanya sumber daya manusia yang memiliki iptek dengan dilandasi imtak pada Allah SWT. Misi yang pertama menciptakan anak didik agar menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan dasar agama yang mantap. Yang kedua, menyiapkan anak didik agar berpikir kritis, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap perkembangan masyarakat. Yang ketiga, memberikan ketauladanan sikap dan perilaku bagi generasi penerus yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Yang kedua, tata tertib sekolah. Hal masuk sekolah yang pertama, murid harus berada di sekolah paling lambat 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk karena akan dikenakan sanksi depan membaca Yasin dan membuang sampah yang ada di halaman sekolah. Yang ketiga, murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit dan ada kepentingan. Yang keempat, urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah dan waktu libur sekolah sehingga tidak menggunakan hari sekolah. Yang kelima, murid yang kembali sekolah harus membawa surat-surat dari dokter atau wali murid untuk bukti laporan kepada kepala sekolah. Yang keenam, murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kewajiban murid yang pertama, taat pada guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung, perabot, dan peralatan sekolah. Yang ketiga, ikut menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. 4. Menghormati guru dan saling menghargai sesama murid. 5. Membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan pada setiap bulan yang bersangkutan. 6. Murid membawa kendaraan agar menempatkan tempat yang telah disediakan dan dalam keadaan terkunci. Yang ketujuh, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Larangan murid yang pertama, semua murid dilarang membawa handphone di dalam ruang kelas. Yang kedua, membeli makanan dan minuman dari luar sekolah. Yang ketiga, menerima surat-surat atau tamu di sekolah. Yang keempat, memakai perhiasan yang lebih-lebihan dan berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, merokok di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, meminjam uang atau alat-alat pelajaran antara sesama teman. 7. Mengganggu jalannya pelajaran baik di dalam kelas maupun di dalam kelas. Yang kedelapan, berada atau bermain-main di tempat kendaraan. 9. Berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui persoalan antara teman. 10. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal. Hal pakaian dan lain-lain. Yang pertama, setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan ketentuan sekolah. Murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan atau kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang ketiga, rambut terpotong rapi dan bersih. Yang keempat, pakaian sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah. Hak-hak murid. Yang pertama, murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan berlaku. Hal les privat. Yang pertama, murid yang terbelakang dalam suatu mata pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan surat dari orang tua kepada kepala sekolah. Yang kedua, les privat pada guru kelasnya dan les privat tanpa pengetahuan kepada kepala sekolah, maka dilarang. Yang ketiga, les privat hanya diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang ketinggalan. Prestasi sekolah. Yang pertama, juara 3 lomba tenis meja Porseni Diman Bangkalan tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, juara 1 KSM Fisika tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga, peringkat utama video kreasi. Yang keempat, juara 3 tenis meja ganda putri Personi Kabupaten Bangkalan. Jam aktif sekolah Senin sampai Kamis dari
Oke, selanjutnya adalah tentang seragam. Penggunaan seragam pada MA Rodotul Ulum Kelampis, yakni Senin dan Selasa menggunakan putih abu-abu, dan Rabu dan Kamis menggunakan seragam khas atau batik. Jumat menggunakan busana muslim hitam dan putih. Untuk siswa menggunakan bawahan sarung hitam khas MA Rodotul Ulum Kelampis. Untuk siswi menggunakan bawahan rok hitam. Dan juga untuk Sabtu pramuka. Dan kaos olahraga menyesuaikan dengan jam mata pelajaran olahraga. Pembiasaan di sekolah. Pembiasaan di sekolah MA Rodotul Ulum, kebiasaannya itu datang sebelum 5 menit dari jam masuk, dan sebelum masuk ke kelas, masing-masing semua siswa itu membiasakan untuk bersalaman kepada guru-guru. Dan disitulah juga guru biasanya memeriksa atribut satu persatu dari siswa dan siswi tersebut, takut ada kekurangan. Dan juga ada beberapa pembiasaan yang diterapkan oleh pihak sekolah sebagai berikut. Yang pertama, bel masuk baca yasin. Dan kedua, sholat duhur berjamaah, bersalaman sebelum masuk kelas, piket kelas sebelum masuk jam pelajaran, berdoa mulai pembelajaran, sholat duhur berjamaah, berdoa sebelum pulang, istighosah setiap hari Sabtu, dan juga setiap pagi disiplinan siswa akan dicatat oleh guru. Dan kebersamaan, dan yang ketujuh adalah kerjasama. MA Rodotul Ulum Kelampis bekerjasama dengan STKIP PGRI Bangkalan dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau bisa dikenal dengan PLP 1. Dan yang 8 adalah sarana prasarana di sekolah. Fasilitas sarana dan prasarana di milik MA Rodotul Ulum Kelampis sudah sangat terjamin kualitas dan kelengkapannya. Sarana dan prasarana yang ada di MA Rodotul Ulum Kelampis seperti ruang kelas IPA dan IPS, musola, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, perpustakaan, ruang TU, ruang multimedia, biologi, lab komputer, ruang UKS, ruang BK, ruang OSIS, ruang kalme, tempat parkir, taman sekolah, ruang segar pramuka, kipas angin, bel, papan, spidol, kursi, dan meja. Itu adalah beberapa sarana prasarana yang dimiliki oleh MA Rodotul Ulum. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayyanah, NPM 2122211050. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing. Yang pertama yaitu tugas kepala madrasah Kamat, yaitu Samsul Mu'arib SPD. Dan yang kedua tugas wakil madrasah si keagamaan Samsuni MPD. Yang ketiga tugas koordinator TU, kepala TU dan bendahara yaitu Nurul Khotimah. Yang keempat tugas waka kurikulum yaitu Nurul Ismawati SPD. Yang kelima, tugas waka kesiswaan wali kelas 12 IPS dan ketua redaksi buletin yaitu Mawaddatur RSPD. Yang keenam, tugas waka humas yaitu Hosen Sa'i. Yang ketujuh, tugas Wakasarpras yaitu Subir SPD. Yang kedelapan, tugas koordinator perpustakaan wali kelas 12 MIPA dan guru piket yaitu Sri Rahayu SPD. Yang kesembilan, tugas koordinator ekstrakurikuler pembina ekstra yaitu Imam Ibnu Nawawi SPD. Yang ke-10, tugas koordinator lab wali kelas 10 MIPA dan lab komputer yaitu Mas Riah SPD. Dan yang terakhir, tugas koordinator operasi madrasah wali kelas 11 MIPA Al-Fatin SPD. Lanjut ke selanjutnya, kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah seperti upacara, bendera, rapat besaran, dan hari-hari besar. Ya, dan yang pertama yaitu Maulid Nabi SAW dilakukan bersama di musola madrasah oleh semua siswa.
Yang kedua, melakukan hari santri dilaksanakan oleh seluruh santri. Yang ketiga itu hari guru, di mana kegiatan di atas ini dilakukan setiap tahunnya dan memakai pakaian yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Yang pertama itu ada OSIS, yang kedua pramuka, yang ketiga KIR, yang keempat buletin, yang kelima PMR, dan yang terakhir pencaksilat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu kondisi peserta didik. Yang pertama ada jumlah rombel setiap angkatan. Nah, jumlah rombel kelas di Madrasah Rodotul Ulum Klampis yaitu kelas 10 ada 2 kelas, kelas 11 ada 2 kelas, dan kelas 12 ada 2 kelas juga. Jadi keseluruhannya ada 6 kelas. Yang kedua yaitu rata-rata jumlah siswa per kelas. Kelas 10 IPS ada 16 siswa, kelas 10 MIPA ada 12 siswa, kelas 11 IPS ada 19 siswa, kelas 11 MIPA ada 17 siswa, kelas 12 IPS ada 19 siswa, dan yang terakhir kelas 12 MIPA ada 16 siswa. Jadi siswa keseluruhannya yaitu ada 19 siswa. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa secara umum, yaitu religius. Karena di Madrasah Rodotul Ulum Klampis berbasis madrasah Islami yang lebih mengutamakan nilai-nilai keislaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ningsih dengan NPM 21222111094. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya, yaitu tentang kondisi peserta didik di poin keempat, yaitu bentuk evaluasi belajar siswa, yaitu ulangan harian, PAS, UTS, UAS. Untuk sistem yang digunakan saat ini yaitu menggunakan LKS dan buku paket. Untuk narasumbernya yaitu Koordinator Ekstrakurikuler Bapak Imam Ibnu Nawawi SPD. Yang poin kelima yaitu permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya, yaitu keterlambatan siswa masuk sekolah, kedua atribut yang tidak lengkap, ketiga malu bertanya saat pembelajaran tidak dipahami. Untuk penanganan keterlambatan siswa yaitu memberikan peringatan 1, yang kedua memberikan peringatan kedua, yang ketiga melakukan bimbingan konseling, yang keempat memberikan surat panggilan, yang kelima pemanggilan orang tua. Untuk narasumbernya yaitu Koordinator Ekstrakurikuler Bapak Imam Ibnu Nawawi SPD. Selanjutnya, kondisi pendidik. Yang pertama, model atau strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, yaitu model diskusi dan ceramah. Untuk pengertian model diskusi yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi, melainkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama, di mana model diskusi ini biasanya banyak digunakan pada tiap sekolah, entah itu swasta atau negeri. Yang kedua, model ceramah, yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan, yaitu penuturan guru. Metode ini jika penggunaannya betul-betul disiapkan, yaitu model yang bagus, baik didukung alat dan media, serta batas-batas kemungkinan penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini yaitu diterima dan dipahami serta mampu merangsang pendengar siswa untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah tersebut.
Untuk narasumbernya yaitu Koordinator Ekstrakurikuler Bapak Imam Ibnu Nawawi SPD. Mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NPM 21222111079. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang media yang digunakan oleh guru di MA Rodotul Ulum Klampis, di mana guru di sini hanya menggunakan media yang berupa buku paket, yang mana buku paket di sini menggunakan kurikulum K13. Yang kedua, buku LKS, di mana buku LKS di sini sebagai acuan media pembelajaran untuk siswa. Dan yang ketiga, handphone. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, di mana di MA Rodotul Ulum Klampis di sini hanya menggunakan model perangkat pembelajaran yang digunakan guru, yaitu RPP dan absen. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya, di mana di MA Rodotul Ulum Klampis di sini guru di sini mengalami kesulitan atau permasalahan yang berupa siswa yang malas dalam mengumpulkan tugas, sehingga guru kesulitan dalam memberi nilai, dan penanganannya berupa teguran lisan jika tidak dihiraukan. Guru di sini akan melaporkan ke wali apabila teguran tersebut tetap tidak dihiraukan juga, maka akan diserahkan ke guru BK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.